Siapapun yang menemukan rekaman ini, jangan pernah datang ke pasar setan. Pada penghujung Februari 2024 kemarin, kita kembali kedatangan film horor Indonesia yang tayangnya serentak di bioskop yang berjudul Pasar Setan. Film ini diproduksi oleh ADN Feature yang sebelumnya sukses menggarap film horor Corin dan juga Inang. Film Pasar Setan menjadi debut penyutradaraan film cerita panjang dari Wisnu Surya Pratama yang sebelumnya lebih sering menggarap dokumenter. Film ini terinspirasi dari kisah nyata, berupa legenda pasar setan yang melekat di para pendaki gunung di Indonesia sendiri. Terdapat mitos tentang 7 gunung yang memiliki lokasi pasar setan. Gunung-gunung tersebut tidak hanya terletak di Pulau Jawa, tetapi juga ada di Sulawesi Selatan. Biasanya masing-masing pasar setan di tiap gunung memiliki karakteristik yang berbeda. Setiap pendaki gunung juga memiliki ritual berbeda. Jika mereka melewati lokasi yang diyakini sebagai pasar setan, pengalaman mistik pun dialami oleh para pendaki yang melalui jalur pasar setan. Sebagai para pendaki di malam hari mendengarkan keramaian seperti berada di tengah-tengah pasar. Terkadang disertai dengan penampakan suasana seperti sedang berada di pasar tradisional, seolah-olah para pendaki ini telah memasuki dunia lain. Lalu, bagaimanakah kisah dari film Pasar Setan? Halo, aku Tamara. Mengejar penampakan hantu adalah hobi aku. Konflik dalam film Pasar Setan dibuka saat akun YouTube milik Tamara Tiwu kedapatan menggunakan penampakan setan palsu. Video miliknya mendapatkan reaction banyak dari YouTuber lain. Hingga akun yang dibangunnya bersama Kevin, Caca, dan juga Yunus terancam bubar. Dari awal, aku tuh nggak pernah setuju ya soal konten penampakan palsu. Orang pengen setan. Bila setitik rusak air susu terbelangga. Itulah yang dialami oleh Tamara Tiwu. Akibat satu konten palsu membuat penonton tak lagi mempercayai video yang diunggahnya. Dimulai dari satu akun YouTube yang menyadari keanehan dalam videonya. Akun lain yang membahas namanya pun mulai bermunculan. Semua citra baik yang dibangun sebagai YouTuber horor yang gemar mencari penampakan hantu seketika menjadi rusak. Alhasil bukan hanya nama Tamara yang jelek, dirinya juga tak lagi dipercayai oleh penonton. Bahkan ia harus mengembalikan sejumlah uang endorsement yang sudah diterima. Di titik inilah Tamara melihat sifat asli dari rekan-rekannya. Perkataan dan perbuatan mereka pun membuat hati Tamara sakit. Tamara memberikan sebuah usulan agar pergi ke tempat yang benar-benar angker. Tamara berkata, apabila mereka harus datang ke pasar setan, supaya reputasinya menjadi bagus kembali. Kita lagi menuju ke sebuah tempat yang telah melegenda, namun gak ada satu orang pun yang bisa kembali dari sana dengan membawa bukti. Ini tuh gak masuk akal nyari tempat yang udah hilang. Iya, setuju gue. Akhirnya mereka sepakat pergi ke pasar setan yang terletak di bawah kaki gunung Salaslur. Kita udah sampai di pasar setan. Tetapi setelah itu hal mengerikan terjadi kepada mereka. Sesampainya di lokasi pasar setan, mereka hanya melihat sebuah gubuk yang semua hampir roboh. Ini pasarnya. Ini gila sih. Kita bakalan viral. Mungkin saat zaman dulu di dalam gubuk itulah ada pasar yang dipakai untuk transaksi jual beli warga sekitar. Menurut legenda, pasar setan dulunya adalah pasar gula sehingga banyak terjadi transaksi jual beli termasuk dengan usaha miliknya Salimah. Tebu sendiri dalam bahasa Sunda disebut dengan Tiwu, sedangkan Nyi Salimah sendiri adalah seorang perempuan keturunan Ningrat yang selalu menggunakan leontin berwarna merah. Pengkhianatan membuatnya membunuh sang suami, adik serta keponakannya yang masih bayi.
Namun, terornya tak berhenti sampai di situ. Mendadak hampir setengah dari keluarga desa meninggal karena keracunan. Dicurigai hal itu dikarenakan oleh Nyai Salimah. Tamara beserta teman-temannya pun berniat memanggil Nyai Salimah untuk dijadikan bahan konten. Tamara berteriak ingin melakukan transaksi jual beli tebu. Nyai Salimah, aku datang menemuimu, ingin menjual batang tebu. Mana tebunya? Tidak lama dari itu, Nyai Salimah benar-benar datang. Bahkan dia datang bersama para arwah warga pasar. Iya, Pak. Gak tahu. Dari sejarah aku baca. Mana tebunya? Sayangnya belum pernah ada yang berhasil membatalkan transaksi itu, sehingga mereka pun harus menghadapi teror mencekram. Sejak dari itu, teror terus menghantui mereka, yang mana mereka tidak bisa pulang sejauh apapun mereka berkeliling. Tetapi mereka akan kembali ke pasar setan itu juga. Jadi kita gak akan bisa keluar dari sini. Kita keluar dari sini. Nyai Salimah kemudian membunuh mereka satu persatu secara mengerikan. Ketika itu Tamara satu-satunya orang yang dapat selamat. Ia pun diikat dan ditahan oleh warga setempat yang meyakini bahwa dirinya adalah jelmaan dari penguasa pasar setan. Ketika itu tim kepolisian ikut turun tangan, apalagi ketika mereka mendengar ada kasus kematian. Pimpinan polisi yaitu Bu Rani meminta agar Tamara dilepaskan oleh warga. Biarkan Tamara dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tamara akan ditanya-tanya pasal kematian teman-temannya, yang mana jasadnya belum ditemukan sampai saat itu. Apa yang sebenarnya terjadi, Tamara? Apa yang terjadi, Tamara? Tetua kampung menolak hal itu. Tamara akan sangat berbahaya jika dilepaskan, karena dia adalah titisan Nyai Salimah, yang mana saat dulu Nyai Salimah terkenal sangat kejam. Bahkan ia bisa membunuh setengah dari warga desa. Kemungkinan Tamara pun bisa melakukan hal yang sama. Tetapi Bu Rani orang yang logis. Dia berusaha profesional dan melaksanakan tugasnya sesuai prosedur. Tamara pun dipaksa untuk ikut ke kantor polisi. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah sesuatu mengerikan yang akan terjadi karena Nyai Salimah berhasil terbebas ke dunia luar? Saksikan selengkapnya di bioskop terdekat kalian. Oke lur, kalian pasti bertanya-tanya kenapa Tamara disebut sebagai titisan Nyai Salimah. Jika kalian perhatikan, Tamara bernama lengkap Tamara Tiwu, yang dalam bahasa Sunda Tiwu adalah tebu. Sedangkan tebu sangat identik dengan Nyai Salimah. Selain itu, hanya Tamara yang dapat selamat, sedangkan semua teman-temannya tewas mengenaskan. Kemudian pada salah satu video yang diunggah Tamara, dirinya menampilkan kalung leontin antik yang ia sebut merupakan peninggalan dari ibunya. Sedangkan sosok Nyai Salimah sendiri menggunakan kalung leontin merah. Kemungkinan besar keduanya memiliki hubungan. Asumsi saya, kemungkinan Tamara sengaja mengajak teman-temannya pergi ke pasar setan, yaitu kampung halaman ibunya, karena dia sudah geram diperlakukan tidak baik oleh rekan-rekan timnya saat mereka terkena masalah kemarin. Maka dari itulah Tamara bersikeras mengajak mereka ke pasar setan itu, bahkan sampai rela mengeluarkan banyak biaya. Aku yang biayain semuanya. Yang ternyata semua itu semata-mata untuk pembalasan dendam. Kini Nyai Salimah pun dapat berkeliaran dengan bebas dengan bersemayam di dalam tubuhnya Tamara.
Secara subjektif, Pasar Setan memberikan pengalaman horor yang menarik meskipun memiliki kekurangan dalam eksekusi konsep Ford Footage horor dan eksplorasi karakter. Film ini pun tetap menawarkan premis menarik dan adegan horor yang ngeri. Pada akhirnya, film ini memberikan gambaran tentang bagaimana mitos lokal bisa diolah dan diintrospeksikan dalam konteks horor modern, meskipun dengan beberapa kelemahan eksekusi. Oke lah, sampai sini dulu aja video kali ini. Kukut pamit dulu. Keep enjoy, see you.